Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markombor. Pemirsa, menjelang pemilu 2024 berbagai upaya dilakukan banyak orang untuk dapat aktif mengawal proses hingga rangkaian kepemiluan 2024. Seperti halnya berselancar di dalam dunia digitalisasi. Mengingat dunia digitalisasi dapat diaktifkan dan juga menjadi wadah bagi setiap orang untuk dapat menyuarakan opini dan juga pendapatan. Namun perlu diketahui terkait keabsahan dan juga kebenarannya hingga pengkajian ulang setiap opini yang disampaikan. Salah satu pada tema pada sore hari ini yang kami angkat terkait media cyber, seperti apa peranannya hingga kehadirannya untuk mensukseskan pemilu 2024. Bersama saya Muhammad Razul Nasution dan rekan cantik saya yang hari ini akan memandu acara hebat ini, ada Ziva Zarianis. Ya, halo Azul dan juga pemirsa, apa kabar? Hari ini senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda pemirsa. Tentunya untuk menemani Azul di sini di Malika, bukan di acara Markombor yang paling kita banggakan. Dan tadi Azul sudah mengespilkan topik menarik kita hari ini, yakni media cyber dalam pusaran pemilu. Untuk tahun 2024, menjelang 2024 semakin lama semakin mendebarkan dan pastinya ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat, karena kita akan memasuki momen di mana kita akan memilih pemimpin yang terbaik untuk 5 tahun ke depan yang akan memimpin bangsa ini ke depan. Dan tentunya banyak sekali media-media yang menjadi sumber penyampaian informasi. Salah satunya adalah media yang saat ini berkembang, bukan hanya mungkin televisi yang sedang Anda tonton saat ini, tapi masih banyak lagi seperti media sosial dan lain-lain sebagainya. Dan Indonesia tercatat sebagai negara dengan pengakses internet terbanyak. Ini ada 73,9% yang menjadi salah satu subjek ya dari pelaku pengguna internet ini. Tentu ini akan menyebabkan banyak sekali mungkin berita-berita atau informasi-informasi yang bisa Anda dapatkan, dan tentunya kita ingin tahu sejauh mana kira-kira media cyber ini bisa baik dalam hal untuk pusaran pemilu 2024 nanti. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dan Azril, kita sudah menghadirkan narasumber ya Azril, yang pastinya bisa menjawab segala keresahan kita. Silakan Azril, ada siapa yang hari ini bersama dengan kita? Ya, terima kasih Ziva atas atensinya, dan pemirsa untuk mempertajam informasi kita pada sore hari ini telah hadir bersama kami narasumber-narasumber hebat yang tentunya akan berbagi informasi kepada Anda. Pertama sekali saya akan perkenalkan kepada yang terhormat Bapak Zulfikar Tanjung selaku Penasihat PWI Sumut. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Tanjung? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar baik. Begitu juga kita harapkan para pemirsa dalam keadaan baik pula. Betul, betul. Silahkan Ziva, ada siapa Ziva? Baik, selain dari Pak Tanjung, kita juga menghadirkan Bendara Umum dari JMSI, yakni yang kami hormati Bapak Rianto SHMH. Halo Bapak, apa kabar? Halo pemirsa, dimanapun berada, sehat selalu kita buat semuanya ya. Amin ya Rabbal Bagi Alamin. moderator, Bang Asril dan Kak Cita, semoga ini bisa memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara. Baik, itu menjadi harapan kita ya. Amin ya Dan Rabbal tentunya Alamin. pemirsa tak lupa pula kami hadirkan telepon interaktif kami agar Anda bisa berbincang langsung kepada kedua narasumber kami di telepon interaktif di 0811 6100 386, sekali lagi di 0811 6100 386 dengan tema menariknya sekali lagi, yakni media cyber dalam pusaran pemilu. Menarik sekali. Menarik sekali Azul topik kita pada hari ini, dan tentunya Azul karena sudah hadir Ya, kedua silahkan, narasumber Ziva. kita, Ya. Udah kayak nggak kita sabar nggak ya. usah dianggurin lah ya, Ya. langsung aja kita cecah Silahkan. dengan banyak Ya, pertanyaan ya, ya. ya. Baik, dan di sini sudah hadir kedua narasumber kita, ada Pak Rianto dan juga Pak Zulfikar Tanjung, yang pastinya bisa menjawab dengan keresahan-keresahan yang memang terjadi saat ini. Apalagi memang saat ini sudah makin berkembang lagi, bukan hanya media mainstream, tapi banyak lagi media-media lainnya untuk menjadi penjembatan informasi. Setuju. Nah, terkait hal ini, tentunya untuk pemilu 2024 ini akan semakin memanas. Tentunya saya ingin bertanya kepada yang pertama kepada Pak Rianto terlebih dahulu. Pak Rianto, terkait dengan hal ini, tentunya JMSI bakalan bekerja begitu kerasnya untuk mensukseskan media cyber terhindar dari hal-hal yang memang negatif. Lantas seperti apa nih Pak? Mungkin peran-peran yang dilakukan oleh JMSI sendiri terhadap hal ini. Silakan Pak. Ya baik, kata orang tak kenal maka tak sayang. Silakan. Saya Rianto Agli SHMH, saya Bendara Umum Jaringan Media Cyber Indonesia. Wow. Di dalam jaringan media cyber ini ada sekitar 2.000 anggota kita se-Indonesia. Dan kita sudah melakukan beberapa diskusi, workshop
terkait bagaimana peran media cyber terhadap yang saat ini sedang gebiar adalah Pesta Demokrasi Indonesia. Pesta Demokrasi Indonesia ini yang 5 tahun sekali, jangan salah pilih. Dan jangan salah memberikan informasi. Utamanya kepada kita semua bahwa proses demokrasi ini harus kita kawal. Kita sebagai organisasi jaringan media cyber ikut mengawal bagaimana proses demokrasi ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Utamanya kita lihat bahwa banyaknya seliweran. Ini masyarakat udah genit-genit ini. Seliweran tentang informasi-informasi yang tidak update. Setuju. Ini perlu kita antisipasi karena ini bisa membahayakan kita. Bisa merusak tatanan demokrasi kita kalau kita tidak saling menjaga. Karena apa? Ini banyak media cyber ataupun media-media medsos yang tanpa ada rambu-rambunya. Tanpa ada badan hukumnya. Kita lihat TikTok, kemudian Twitter, IG, Facebook, ini tanpa badan hukum. Secara undang-undang pers ini tidak masuk dalam jajaran bahwa itu produk jurnalis. Ya. Di luar itu juga banyak media cyber yang sekarang ini sangat ribuan sekali. Sumatera Utara itu bahkan sampai 5.000 ya. Ini juga masih banyak para pengelola media online ini tidak dibarengi dengan badan hukum. Tentunya juga kita juga ingin bahwa pengelola media ini juga punya kapasitas dan SDM yang sudah digariskan oleh Dewan Pers, tentunya UKW, sertifikasi, dan terusnya. Tapi yang lebih genit adalah ini soal media cyber atau medsos yang berseliweran. Ya. Di dalam grup itu kita melihat ibu-ibu rumah tangga, kemudian grup-grup lain, mereka hanya meng-share tanpa melihat kebenarannya. Inilah perlunya nanti Kementerian Informasi dan Komunikasi untuk menjaring agar masyarakat kita jangan terjerembab dari persoalan-persoalan yang tidak ada untungnya, tidak ada manfaatnya bagi yang men-share itu. Kita lihat di kampung-kampung, di desa-desa ini, Sumatera Utara memang sudah banyak jaringan, nah mereka menggunakan gadget ini tanpa pengetahuan yang sangat mumpuni. Ini kita harapkan lembaga-lembaga terkait untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Di sini kan ada Panwaslu, ada KPU dan seterusnya. Ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat. Mari kita jadikan pemilu ini pemilu bermartabat dan seterusnya. Sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa kita, menjadikan capres dan cawapres, kemudian calon-calon DPRD, kabupaten kota, provinsi dan DPRI adalah pilihan terbaik. Oleh karenanya kami mengajak semua komponen para pengelola media cyber maupun masyarakat, hati-hati. Ya. Hati-hati. Panglima sudah menyatakan jari ini bisa berbahaya buat Setuju. kita. Jari 2 ini bisa berbahaya. Salah kita meng-share, salah kita mempublikasi, kita juga bisa terkena. Begitu juga para pengelola media online. Kalau kita men-share berita di Facebook atau di mana, tidak dibarengi bahwa itu bukan produk jurnalis. Dia harus sejalan, harus seiring dengan apa yang dia miliki. Misalnya media A harus dikolaborasi bahwa di dalam konten-konten medsos itu diaplikasi dengan media A itu. Jangan yang lain pribadi, itu bisa mengena diri sendiri. Itu kita perlu masyarakat. Kita mak-mak ini sangat perlu kita beri perhatian lah, edukasi. Bagaimana caranya pola-pola yang dilakukan mungkin Panwaslu ini lebih melakukan sosialisasi, KPU lebih melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Terutama agar mereka betul-betul memilih pemimpin yang menurut hati nurani, menurut hati dia berqualified. Tanpa ada isu-isu yang Tanpa memotivasi, isu-isu, karena ini gampang sekarang masyarakat. Ya. Si A belum tentu itu benar. Ya. Si B itu belum tentu benar. Ya kan? Karena kasus-kasus lama ini gampang ini para ahli-ahli kreator-kreator cyber ini mengkolaborasi hal-hal yang tidak benar bisa seolah-olah itu benar. Ya. Mari saya sangat terima kasih hari ini TPRI mengambil tema bagaimana peran media cyber ini terhadap masyarakat. Mari kita sama-sama berikan edukasi kepada masyarakat. Sudah banyak sampel masuk ke ranah hukum terjerat dengan undang-undang itu. Ini sangat sesalkan. Ya. Dan ini sangat merugikan bagi kita. Mari
kita lakukan terbaik bagaimana proses demokrasi yang sangat kita nantikan ini, apalagi kita menuju Indonesia maju. Baik, bisa dikatakan Pak Rianto bahwa bijak dan cakap atas penggunaan media sosial dalam hal ini menjelang pemilu ini sangat diutamakan sekali ya. Sangat diutamakan. Baik. Cakap juga belum tentu bisa itu memberikan pengertian kepada masyarakat. Betul. Karena bisa menyerang orang. Ya. Ya kan saya cakap lah mengapresiasi berita-berita menyerang seseorang. Itu juga bisa menjadi bumerang. Ya. Kalau seseorang tidak senang dengan apa yang disampaikan, mereka juga bisa melakukan advokasi. Ya. Apakah itu melalui undang-undang TIT atau KUHP, itu bisa dilakukannya. Karena itu kita tetap bijak menggunakan jari-jari kita. Setuju. Ini sangat Berbahaya. berbahaya bagi kita maupun kelangsungan demokrasi kita. Kalau ini semua melakukan berita seluruh Indonesia melakukan share yang tidak betul, ini akan dipantau oleh negara lain. Ya. Ya kan? Mari kita semua masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara, desa-desa dan semuanya, ayo kita sukseskan pemilu dengan baik tanpa memberikan informasi hoax, informasi bohong kepada siapapun. Baik. Kalau menurut sampean itu baik atau menurut kalian itu baik, lakukan terbaik. Tetapi tentunya harus ada data dan fakta. Setuju. Tentunya keabsahannya perlu dikaji kembali. Perlu klarifikasi, ya kan? Betul. Kadang ibu-ibu dalam grup medsos itu tidak tahu apa benar. itu isinya. Apalagi TikTok sekarang ini. Ya sangat semua bisa menggunakan TikTok. Ya, Baik. betul. Dengan narasi dan isi yang menurut kita itu belum tentu benar. Baik, tahan sebentar Pak Rianto. Tadi ada hal yang menarik dari Pak Rianto, Jiva dan Ya, juga Zira. pemirsa bahwa jika pemanfaatan ataupun penggunaan media sosial dalam hal menjelang pemilu 2024 ini tidak dipakai ataupun digunakan secara bijak, bisa merusak tatanan kenegaraan Iya, kita. betul. Bagaimana pendapat seorang penasihat Teo Sumut akan hal ini? Ya benar ya. Jadi dunia saat ini memang adalah dunia komunikasi. Iya. Itu tidak bisa dinafikan dan itu tidak bisa kita hempang. Karena memang untuk suksesnya pemilu ini memang harus ada media. Karena bagaimana masyarakat itu mengetahui tahapan-tahapan pemilu itu tentu dari media. Hanya saja bagaimana kita menyikapi perkembangan teknologi komunikasi ini dengan baik dan benar, hanya itu. Oleh sebab itu dalam diseminasi informasi ini barangkali tugas pemerintah yang paling utama sekarang adalah bagaimana mencerdaskan masyarakat, ya, mencerdaskan masyarakat di dalam diseminasi informasi. Karena kalau teknik pemakaian barangkali itu semua sudah anak-anak SD pun sudah tahu. Cuma bagaimana memakai itu secara cakap itu adalah masih perlu diseminasi. Nah kita kalau dari kalangan pers, kita memang harusnya bertanggung jawab dalam hal ini. Kenapa? Karena salah satu tolok ukur bahwasanya media itu teruji kebenarannya terhindar dari hoax, harusnya itu datang dari media pers, harusnya. Oleh sebab itu saat ini yang penting juga di kalangan pers juga jangan terjebak, ya, jangan terjebak malah media mainstream mengikut medsos. Begitu. Jadi seharusnya seperti yang tadi sudah diuraikan oleh Pak Anto, itu sudah benar. Sekarang kita dari kalangan pers, bagaimana harus menjadi penguji setiap informasi. Nah, pertama masyarakat itu harus diajarkan, dicerdaskan bagaimana mereka cara memperoleh informasi yang benar. Betul. Ya kan begitu, itu dulu, ya kan. Karena sekarang informasi di mana-mana ada. Bagaimana mereka supaya bisa mengetahui informasi ini benar apa tidak? Memang ada alatnya, sekarang ada aplikasinya untuk melihat bagaimana apakah berita ini sudah pernah diuji hoax apa tidak. Tetapi yang nomor satu, media mainstream ini harus tetap terpercaya. Nah untuk menjadi terpercaya seperti kata Bang Anto tadi, tentu selain legalitas formal segala macam, ya, tetapi mereka cukup hanya taat kepada 11 pasal kode etik jurnalistik. Apa saja Pak? Mungkin boleh di-share kepada pemirsa di rumah untuk tahu lebih untuk dalam. menguraikan 11 pasal ini panjang sekali, tapi intinya nomor satu, bahwasanya di dalam menyampaikan suatu informasi itu harus cross check. Itulah apa dia? Konfirmasi. Nah, masyarakat juga menerima suatu informasi baik dari WA group seperti kata Bang Anto tadi, dari grup-grup ibu-ibu, dari grup-grup kantor. Mereka uji, salah satu mereka menguji itu ke media mainstream harusnya.
Jangan sampai pula media mainstream juga nggak terpercaya kan gitu. Itu udah banyak Bang Anto, itu tanggung jawab Bang Anto. Kita lah selaku PWI, selaku penasihat. Kalau kita bertanggung jawab kepada orangnya, ya bagaimana kita bagaimana kita mengawal insan-insan jurnalistik itu tetap melaksanakan melaksanakan tugasnya sesuai kode etik jurnalis. Kalau Bang Anto dari sisi medianya, jangan pula medianya diarahkan juga wartawannya untuk mengejar bisnis sehingga lari dari kode etik jurnalistik. Jadi memang semua itu harus terkait. Jadi kalau kita persempit lagi pembicaraan kita untuk mengatasi hoax ini, baik PWI maupun JMSI maupun lembaga-lembaga media dan lembaga pers lainnya, harusnya saat inilah mereka membuktikan diri supaya mereka melaksanakan tugas jurnalistik secara baik dan benar. 11 pasal tadi yang nomor 1 adalah konfirmasi. Konfirmasi itu kita sangat lemah. Ya kadang-kadang kalau di grup-grup juga saya sering dapat informasi dia kirim video nggak ada penjelasan apa-apa. Baik. Kan gitu. Kita sendiri mungkin Pak Azril menerjemahkan. Ini di sini nih. Jadi nanti mungkin yang lain ini lagi jangan di Maryland, padahal itu di Afrika gitu kan. Misalnya. Betul. Jadi itu. Jadi semua pihak. Jadi kita jangan terkooptasi bahwasanya ini dunia ini udah bahaya, harus jempang. Itu enggak. Cuman bagaimana ini di manage. Semua pihak harus berperan untuk mensukseskan pemilu ini terhadap untuk antisipasi hoax-hoax yang akan terjadi. Lantas seperti apa nanti Jiva sebelum kita break ini kehadiran dari kedua orang-orang hebat ini untuk bisa berpengaruh terhadap masyarakat yang ada di lingkungan mereka. Sesaat lagi kita pertanyaan pemirsa. Ya, pemirsa, digitalisasi telah menghadirkan banyak desentralisasi komunikasi politik. Saat ini politik internet diyakini secara aktif bisa menyuarakan opini dan juga pendapat yang tentunya pula Anda pintar untuk mencari kebenaran dan juga keabsahannya. Mengingat melalui internet penyebaran informasi ini begitu cepat dan efisiensi, tetapi harus tahu terkait mobilisasi politik yang bijak dan juga profesional. Lantas seperti apa pemirsa dari kedua narasumber kami ini berperan untuk mensukseskan pemilu 2024 mengingat mereka adalah orang-orang hebat dalam hal penyampaian informasinya. Kita mulai lagi kembali ke Pak Tanjuk akan hal ini, Pak. Silakan. Ya, kira-kira apa topik pertanyaan? Bagaimana peran Bapak mengingat bahwa memiliki sesuatu jabatan yang sangat krusial untuk mensukseskan pemilu 2024 ini? Apa saja yang upaya dilakukan? Pemilu 2024 ini kan sebenarnya pemilu ini ada 3 isu sentral yang saat ini perlu dimanage oleh kita semua, terutama media. Itu pertama hoax, yang kedua politik identitas, ya, yang ketiga money politik. Setuju. Ya, 3 isu besar ini apabila di breakdown itu semuanya itu akan bergulir di dalam pemanfaatan diseminasi informasi. Karena baik untuk politik identitas maupun untuk money politik ini kan semuanya ini memakai jaringan komunikasi. Nah, di sini berarti di ketiga isu sentral ini, walaupun isu pertama adalah hoax, masing-masing ini dilingkari oleh hoax. Dalam hoax ini memang kita harus pahami bahwasanya memang kalau di dalam suasana politik, apalagi pesta demokrasi, memang ada yang sengaja memanfaatkan hoax. Setuju. Nah, oleh sebab itu baik kita dari sisi pers maupun Pak Anto dari sisi pemilik media maupun masyarakat harus sadar itu. Apakah kita terlibat hoax itu karena ketidaktahuan, itu barangkali lebih gampang kita bangun diseminasi informasi dan kesadaran politiknya. Tetapi apabila ini dikemas hoax ini oleh baik orang-orang yang bermain di dalam pesta politik maupun media sendiri terlibat di dalam hoax, apalagi bekerja sama, ini yang sangat rawan. Barangkali itu yang harus diantisipasi ke depan ini. Nah, cara mengantisipasinya barangkali yang pertama kita harus seperti saya bilang tadi untuk menangkal hoax itu masyarakat itu harus dibiasakan dia bersifat jangan positive thinking, jangan negative thinking, tapi skeptis. Ya. Jadi setiap informasi yang sampai atau setiap informasi beredar percaya tapi tak percaya kali, ya kan gitu kan. Nah, tidak percaya tapi tidak percaya kali, itu skeptis. Nah,
dengan adanya kebiasaan masyarakat untuk bersikap skeptis itu berarti di situ ada uji. Nah, untuk menguji informasi inilah harus kita ajarkan kepada semua, baik kepada pengelola media maupun di kalangan kita pers sendiri maupun di masyarakat. Setiap informasi memang harus diuji kebenarannya. Barangkali itu kunci utama. Yang diajarkan melalui sesi persnya itu dari Bapak apa, Pak? Kalau Bapak dari Syarif? sisi pers, kita harus memperkuat investigasi. Investigasi. Jadi kalau kita pers tidak melakukan investigasi, berarti tentu informasi itu akan cenderung akan jatuh kepada hoax. Setuju. Jadi kalau kekuatan jurnalistik itu adalah di investigasi. Investigasi itu minimal ya harus deep news. Jadi harus berimbang. Harus berimbang. Jadi setiap ada informasi beredar, pers, Bang Anto selaku pemilik perkumpulan media harus memerintahkan anggotanya sebelum itu tayang investigasi dulu. Nah, sehingga masyarakat nanti terbiasa dia dengan berita yang sudah teruji investigated reporting itu, sehingga setiap ada isu di luar baik melalui WA, baik melalui TikTok seperti kata Bang Anto, Facebook macam, mereka menganggap ini hanya sebagai informasi awal. Berkaitan informasi awal itu nggak bisa kita empang di dunia itu, di dunia digitalisasi itu sudah tidak bisa kita memang harus nggak apa-apa. Nah, kalau kita cerdas mengelola itu, oh ini ada informasi ini, baru kita cek kebenarannya. Nah, salah satu uji kebenaran informasi itu harusnya itu adalah melalui media mainstream. Setuju. Dan pers. Jadi Bang To, tolong dikawal kerjanya berat untuk mengawal bagaimana media jangan terjebak juga kepada non-investigated itu. Baik. Itu. Kalau kita dari PWI, kita tidak langsung barangkali untuk mengarahkan orang per orang, tetapi kita selalu melakukan salah satu tolok ukur bagi seorang wartawan. Kita bisa jamin dia melaksanakan tugas jurnalis yang benar itu adalah itu, makanya kita buat uji kompetensi wartawan. Nah, begitu. Jadi kalau dia sudah menyandang sertifikat UKW minimal, sebenarnya dia sudah tahu dasar-dasarnya. Itu barangkali. Bisa diartikan let's investigate first before doing something to be unspoken. Itu bahasa kampung abang itu. Dan tentunya memang harus digarisbawahi pemirsa di rumah adalah double check informasi. Setuju. Bahkan harus triple, kalaupun bisa lebih gitu ya Bisa Pak lebih. ya. Harusnya bisa lebih seperti itu. Dan tadi kita sudah mendengarkan terkait dengan pendapat dari Pak Tanjung. Lantas kita akan beralih kepada Pak Rianto. Dan mungkin tambahan dari saya adalah bagaimana nih Pak untuk penguatan kepada para insan-insan pers yang dibawa dari JMSI sendiri untuk bisa membuat sebuah koridor yang baik terhadap cyber ini sendiri. Silakan Pak. Baik, terima kasih moderator. Perlu kita sampaikan kepada publik, pers ini tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga ada bisnis di sana. Tentunya pemampatan keduanya ini harus kolaborasi. Jangan mementingkan bisnis ketika diminta sama seseorang, yang lain nanti menjadi persoalan. Itu kita perlu ketahui. Itu yang kita harus. Kemudian bagaimana kita memanfaatkan media cyber ini secara baik? Kita di jaringan media cyber beberapa kali sudah melakukan kegiatan-kegiatan edukasi kepada anggota kita agar mereka benar-benar melakukan informasi secara baik, apalagi pada pemilu hari ini. Tadi saya sempat berbincang sedikit sama Bung Azril bahwa sekarang ini kalau kita lihat bahwa hampir setiap caleg baik DPR RI maupun partai politik itu sudah memiliki media cyber sendiri. Setuju. Ya kan? Nah, inilah perlu kita harus waspadai. Karena bisa saja mereka memberikan informasi black campaign kepada lawan-lawan politiknya. Nah, ini kita harus sebagai orang media harus hati-hati. Jangan ikut dimanfaatkan dengan cara-cara yang menurut kita tidak sesuai dengan kode etik kita sebagai profesi kita sebagai wartawan. Apa sebagai pengelola media. Ini kita harus bawahi. Karena ini berdampak besar bagi yang lain. Mari kita lakukan pemilu itu dengan adil dan sempurna seperti kita harapan kita. Karena apapun saat ini yang menjadi terbaik, calon-calon yang sudah ada saat ini baik capres maupun wakil-wakil rakyat kita itu adalah yang terbaik di negara kita ini. Oleh karena itu
sekali lagi bahwa yang sangat bahaya adalah sebaran medsos ini di masyarakat. Karena masyarakatnya semakin lama makin genit melihat situasi yang saat ini, ya kan? Nah, kita harapkan kata orang negara tidak baik-baik saja, tapi menurut saya masih baik-baik saja. Sehingga masyarakat harus lebih memahami bagaimana fungsinya dia untuk menggunakan cyber ini. Jangan sampai terjadi. Kalau kami di media cyber kita sudah patokan, bahkan sudah ada garis tegas. Media cyber itu harus punya sertifikasi Dewan Pers. Itu garis tegas kita. Pemilik atau pemerintahnya harus UKI utama, seperti kita di Bang Jul. Ya, kalau tidak itu, kita mesti pertanyakan kondisi dan kualitas mereka. Tapi artinya tidak menyampingkan hal-hal lain. Makanya kami harap kepada para pengelola media hati-hati. Hati-hati. Jangan hanya kepentingan bisnis dia, untuk demokrasi, untuk kebersamaan kita abaikan. Ini yang sangat penting bagi kita. Itu mungkin barangkali penegasan kita. Yang sangat rawan adalah di lapangan, di grup-grup ini yang sangat rawan. Saya melihat kalau media online ini bisa kita batasi karena ada jalur yang dilakukan, ada klarifikasi terus. Kalau media cyber atau media online ini masih sama, mau klarifikasi sama siapa? Ya. Tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya. Sampai Anda misalnya memberikan informasi, saya mau klarifikasi siapa? Entah di mana orangnya, siapa orangnya carinya. Dan itu yang paham adalah Kementerian Informasi. Tentang media cyber, dia lebih tahu dan dia bisa lakukan take down soal itu. Misalnya TikTok kalau bermasalah bisa langsung take down. Kenapa tidak? Karena itu bisa membahayakan bagi kelangsungan demokrasi yang sedang berjalan ini. Baik. Mari kita jadikan pesta demokrasi ini bagi insan pers dimanapun. Menjadikan ini sebagai pesta demokrasi untuk membangun ekosistem yang lebih baik dari sebelumnya. Yang terukur dan terarah pastinya untuk menjelang pemilu-pemilu yang akan hadir 5 tahun ke depan. Pastinya seperti itu. Karena kita yakini calon-calon yang akan menjadi wakil kita, menjadi pemimpin kita adalah calon-calon pilihan terbaik. Dan itu sudah melakukan proses. Nah, tinggal bagaimana kita mempolanya. Marilah masyarakat kita untuk tidak mempola seseorang bunga menjadi tidak menjadi bunga. Ya, yang dikhawatirkan sekarang ini media sosial banyak sekali berselancar, namun tidak ada legalitas hukum yang akan juga mengendali dan dampaknya ini sangat luas bagi masyarakat, khususnya membangun pemikiran yang bersih dan juga jujur dalam menjelang pemilu 2024. Ya mungkin masyarakat tidak paham mungkin. Bagaimana kalau pidananya berat sekali loh. Saya menurut peraturan perundang-undangan pasal undang-undang hoax ini bisa dipidana sampai 3 tahun 6 tahun. Ini sangat bahaya. Hanya mengeserkan sebuah berita yang tidak tentu arahnya. Bisa menyinggung perasaan orang lain. Kemudian seorang dia dipenjara. Bagaimana? Ya kan? Makanya ini harus dikatakan publik bahwa undang-undang IT itu sangat-sangat bisa menjerat kapanpun kepada masyarakat kita. Makanya harus hati-hati menggunakan jari-jari kita dengan baik. Ini menjaga kelangsungan demokrasi kita yang sudah digaungkan para pemimpin kita. Mari menjalankan pemilu dengan luber. Ya kan, langsung bebas rahasia dan seterusnya. Baik, terima kasih Pak Rianto atas informasi di segmen kedua ini, sangat memberikan positif impact kepada kita untuk membuka lagi pengetahuan kita dan cakrawala akan kepemiluan 2024 ini sebenarnya seperti apa sih yang diinginkan oleh masyarakat dengan hadirnya kedua narasumber. Sesaat lagi kami akan berbincang dengan mereka pemirsa. Ya, pemirsa, penyelenggaraan pemilu 2024 yang sukses tentunya dibutuhkan kolaborasi dan sinergita yang masif atas aksi dan juga tindakan dari berbagai pihak untuk menciptakan kondusivitas atas berita-berita hoax dan juga bohong yang mungkin saja terjadi bagi kita dan juga masyarakat luar sana. Tentunya kolaborasi dari pemerintah kita ini dan juga insan-insan yang sangat-sangat krusial untuk menjaminnya ini sangat dibutuhkan. Seperti apa kolaborasi yang telah dilaksanakan dan juga upaya yang tengah dilaksanakan. Saya mulai mungkin dari Pak Tanjung kembali. Kalau kolaborasi barangkali pemerintah sudah cukup baik ya. Karena kalau antara pemerintah dengan pers, hubungan saat ini memang sedang baik-baik ya, baik-baik saja. Dengan membina organisasi-organisasi pers, dengan membina media-media mainstream, barangkali itu sudah dilakukan. Namun kolaborasi yang saat ini yang penting ditingkatkan adalah memberikan pemahaman kepada pers kita, kepada kita semua supaya kalangan pers itu di tengah suasana sulit seperti sekarang ini dari sisi ekonomi, apalagi dibilang oleh Bang Anto tadi, kan media jurnalistik ini nggak terlepas juga dari bisnis ya kadang-kadang.
karena kebutuhan bisnis bisa terjerumus juga Ya. untuk kebutuhan. Jadi barangkali memang sudah saatnya juga pemerintah memperhatikan juga kehidupan media dengan melakukan barangkali insentif-insentif untuk di dunia usaha. Sehingga pemerintah untuk mendorong media itu melaksanakan tugas jurnalistik secara benar, barangkali itu sekarang ini sudah menjadi keharusan lah bagi media. Barangkali tidak terlalu banyak lagi media yang melaksanakan tugas di luar jurnalistik, kecuali media-media yang memang tidak terdaftar di Dewan Pers. Ya itu. Tapi kalau media mainstream barangkali itu sudah bisa diminta pertanggungjawabannya. Barangkali begitu. Untuk Bawaslu dan KPU sendiri selaku penyelenggara ini sudah ada pernah untuk mengajak kolaborasi Pak dalam mengawal mensukseskan pemilu kita ini? Ya, kolaborasi ini KPU dan Bawaslu memang harus diperketat. Memang selama hari ini KPU sudah mengajak media untuk bersama-sama, tapi memang masih perlu ditingkatkan. Terutama bagaimana KPU bekerja sama dengan media dalam nanti masa kampanye. Barangkali masa kampanye ini masa yang krusial. Masa krusial. Saya pikir harus dibina lah komunikasi yang lebih intensif. Terutama dengan Bawaslu juga, bagaimana pers ini walaupun tidak formal tentu menjadi organ bagi Bawaslu untuk melakukan pengawasan pemilu supaya berlangsung secara jujur dan adil. Memang kolaborasi itu adalah kata kunci untuk keberhasilan pemilu ini bagi dunia media. Setuju. Setuju dengan kami bro Pak. Betul sekali. Dan untuk ini saya mengamatkan pertanyaan kepada Pak Rianto. Silahkan, Kalau tadi kita Siva. sudah mendengarkan dari Pak Tanjung, tentunya kita ingin mendengarkan seperti apa nih kira-kira bagaimana media ini menjadi peranan penting ya terhadap keberlangsungan politik dan menjadi label terdepan, garda terdepan terhadap dari politik ini sendiri. Dan tentunya kita tidak bisa terlepas dari hal-hal yang memang tadi sudah disebutkan bahwa banyak sekali hoax dan lain-lain sebagainya. Dan mengingat kembali nih mungkin flashback kepada tahun 2014 dan 2019 ini ada banyak sekali kecenderungan politik pemilu yang memang terjadi. Dan tentunya saya ingin bertanya nih kepada Pak Rianto, bagaimana nih untuk pengawasan ataupun evaluasi terhadap hal ini, apakah sudah dilakukan, seperti apa upaya yang akan dilakukan ke depan? Silakan Pak. Pembelajaran ya Ji hari ini. Baik, terima kasih. Saya juga saat ini kan sekretaris Serikat Perusahaan Pers. Itu pengelola media cetak. Kalau kita melihat kasus tahun 5 tahun ke belakang, ada muncul berita-berita masyarakat untuk membuat sebuah media. Namanya musiman, media musiman ini, mumpung aji mumpung. Misalnya salah satu calon mengorder nama apa gitu, dan itu muncul waktu itu. Dan itu sempat viral dan menjadi persoalan. Mereka diborong atas tahapan medianya, kemudian memberitakan hal-hal yang negatif terhadap lawannya, itu sudah ada waktu itu di media cetak. Dan itu menjadi atensi tersendiri bagi semua masyarakat, termasuk pemerintah. Nah, kita harapkan tidak seperti itu terjadi. Tapi yang paling penting padahal persoalannya adalah bagaimana penyelenggara ini bisa netral. Ya kan, baik itu Panwaslu, baik itu KPU. Karena apa? Kemarin kita sangat sedih melihat oknum Panwaslu ditangkap. Ini kan sangat miris. Karena apa? Apa yang dilakukan hari ini terhadap siapapun, masyarakat bisa mengedukasi sendiri, dipiralkan. Kita harapkan semua penyelenggara pemilu harus netral. Setuju. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Inilah harapan kita. Sehingga proses demokrasi ini sebagai ekosistem demokrasi berkelanjutan bisa berjalan sesuai harapan kita. Karena kita melihat tahun lalu seperti itu dia. Ya kan? Masih banyak media-media yang diorder oleh salah satu calon untuk kepentingan untuk melakukan black campaign. Harapan kita tidak akan terjadi. Tentunya kalau ada media cyber melakukan itu, ada aturan main akan dilakukan. Dan karena itu sudah jelas melanggar undang-undang IT, akan di take down dan Dewan Pers akan melakukan eksekusi terhadap itu. Ini bahaya ini kalau dilakukan, karena jelas barang siapa yang melakukan itu biar itu dendanya 3 miliar. Ya kan, bukan sedikit, ancaman hukuman 3 tahun. Ini jangan main-main. Wow. Ya kan? Miris sekali. Sangat miris karena itu. Nah, marilah siapapun, masyarakat manapun untuk sama-sama melakukan penjaringan, edukasi kepada masyarakat. Karena apa? Media tidak bisa berjalan sendiri.
tanpa dukungan semua pihak. Karena itu Panwas juga harus independen untuk menyelesaikan masyarakat sehingga tidak melakukan hal-hal yang bisa menyesatkan terhadap proses demokrasi ini. Ya, ini gambaran kita agar bagaimana pemilu yang kita harapkan ini berlangsung sesuai harapan kita. Pemilu yang sangat bermartabat itu harapan kita untuk melanjutkan program pemerintah Indonesia Maju. Itu harapan kita. Baik, terima kasih Pak Rianto dan juga Pak Tanjung, dan mungkin karena memang waktu yang sangat singkat ini terhadap program ini, tentu kita ingin mendengarkan juga closing statement yang singkat dan padat dari kedua narasumber kita, dan saya akan mulai dari Pak Rianto terlebih dahulu untuk penekanan kepada masyarakat maupun Dewan Pers ataupun siapapun yang tergabung di dalam pers ini untuk mensukseskan agar tidak ada terjadi kecenderungan media sosial yang buruk terhadap cyber ini sendiri. Silakan ya Pak. Baik, kepada masyarakat Sumatera Utara umumnya, apalagi di desa itu tentang ilmu IT masih kurang pemahaman. Mari kita melakukan edukasi untuk tidak memberikan atau menyebar berita-berita yang masuk dalam grup maupun dalam pribadi yang tidak jelas fakta dan daktanya. Untuk tidak lakukan karena itu bisa membahayakan bagi masyarakatnya. Kemudian kepada para pengelola media cyber, lakukan tugasmu sesuai dengan kode etik jurnalistis. Karena apa? Ini akan ada rambu-rambunya, akan ada orang melakukan action, advokasi terhadap pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar. Mari kita lakukan itu terhadap seluruh para pengelola media cyber. Karena pemilu yang bermartabat ini adalah kuncinya di KPU dan Bawaslu maupun pengawas lainnya. Mari kita bersikap netral terhadap proses demokrasi yang kita dambakan 5 tahun sekali ini. Rugi rasanya kalau kita tidak melaksanakan proses demokrasi ini tanpa yang kita harapkan sesuai dengan benar, jujur, adil, dan seterusnya itu. Mari, sukseskan pemilu bermartabat, pemilihlah pimpin sesuai hati nurani, menjadikan Indonesia lebih maju pada 2045. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rianto yang telah memberikan perspektifnya. Kita mencoba untuk mencari paham kembali kepada Pak Tanjung ini. Pak Rianto tadi mengeneralisasikan ke semua pihak. Namun kita tak lupa bahwa 55% ini adalah kaum pemilih pemula yang tentunya sangat berdampak untuk membuka pemikiran mereka agar tidak terlibat terhadap money politik, politik identiti, bahkan hoax yang beredar agar mereka tidak terpengaruh. Saya alamatkan kepada Pak Penasihat. Ya, terima kasih. Kepada masyarakat ya, kalau kepada pers barangkali pesan saya tetap laksanakan 11 pasal kode etik jurnalistik, udah aman itu. Kalau untuk masyarakat, terutama generasi muda ya, generasi milenial, yang namanya pesta ya, silakan kita berselancar. Ya ini memang saatnya kita berpesta juga, berselancar di media internet ini. Hanya gunakan secara cerdas, secara baik ya, untuk menggunakan media ini secara cerdas. Kuncinya seperti yang sudah kita bahas tadi. Pertama, harus jelas sumbernya, ya, sumbernya jelas. Kedua, sumber yang jelas itu berkompeten apa tidak, itu bisa diuji. Baru ketiga, konfirmasi. Barangkali kalau sudah generasi anak-anak muda itu kita biasakan berpikir skeptis dengan 3 poin itu, mereka barangkali nggak perlu kita ragukan lah di dalam berselancar. Karena tetap mereka akan berselancar, ini akan cukup asik. Karena ini adalah pesta demokrasi yang pertama ya, dilaksanakan secara serentak. Pilpres serentak, kemudian nanti pemilihan gubernur, bupati wali kota serentak. Jadi memang sangat asik. Nah untuk itu mari asik, tetapi asiknya jangan berbahaya. Ya kan gitu. Jangan karena terlalu asik atau nanti akhirnya ke penjara. Karena undang-undang ITE menunggu, kata Bang apa tadi. Mungkin selama ini mungkin hanya persoalan yang tidak krusial, sehingga mungkin tidak digugat. Tetapi nanti mungkin karena terlalu asik berselancar jari, atau ada caleg yang dirugikan, mengadu, wah pasal 27 segala macam udah menunggu kan, yang diuraikan Bang Anto tadi kan. Tetapi untuk itu 3 poin tadi, semua informasi beredar. Pertama, sumbernya harus jelas. Ketiga, kompetensi sumber. Jangan pula seseorang yang bukan ahlinya ngomong tentang ahlinya, ya kan. Tetapi kompetensi. Yang ketiga, konfirmasi. Salah satu kepada masyarakat untuk menguji informasi itu apakah valid apa tidak, silakan cek ke media mainstream.
Baik. Terima kasih Pak Tanjung dan Pak Yanto yang Ya, sudah terima memberikan kasih. closing statement-nya. Kami Luar ucapkan biasa terima hari kasih ini. waktunya. Luar biasa. Sangat menarik sekali untuk Betul, kehadiran Azril. dua narasumber kita yang sangat kompeten untuk menyampaikan informasi kita terkait tema yang kami angkat, media cyber dalam pusaran pemilu untuk edisi Markombur pada Jumat 24 November 2023. Semoga memberikan manfaat dan juga sumbangsi pemikiran positif menjelang pemilu 2024 nantinya. Akhir kata, saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Ziva Zahrianis pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan terimalah persembahan lagu dari Kikustik untuk menutup perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.